Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Nugraha dari SMK Negeri Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, guru Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Alhamdulillah, sekarang kita bisa bertemu kembali setelah di video selanjutnya saya sudah membahas tentang aspek dan elemen IPAS, di mana aspek yang kita pelajari ada 7 aspek itu harus masuk ke dalam proyek selama 1 tahun. Nah, sekarang dari elemen itu ada CP ya. Nah, CP ini harus kita jabarkan ke dalam tujuan pembelajaran yang akan nantinya diajarkan kepada siswa. Ada beberapa capaian pembelajaran sesuai dengan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum dan berdasarkan keputusan Kepala Beskap nomor 32/H/KE/2024 tentang capaian pembelajaran. Nah, didapatkanlah suatu pembelajaran, capaian pembelajaran dari elemen-elemen yang sudah dijelaskan di minggu sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu adalah elemen menjelaskan fenomena secara ilmiah. Capaian pembelajaran adalah peserta didik mampu memahami pengetahuan ilmiah dan prediksi sederhana disertai dengan pembuktian fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya dilihat dari berbagai aspek seperti makhluk hidup dan lingkungannya, zat dan perubahannya, energi dan perubahannya, bumi dan antariksa, keruangan dan konektivitas ruang dan waktu, interaksi komunikasi, sosialisasi, institusi sosial dan dinamika sosial, serta perilaku ekonomi dan kesejahteraan dan mengaitkan fenomena tersebut dengan keterampilan teknis pada bidang keahliannya. Nah, di elemen yang kedua yaitu mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menerapkan prosedur penyelidikan ilmiah dan mengevaluasi kekurangan atau kesalahan pada desain percobaan ilmiah tersebut. Elemen yang ketiga yaitu menerjemahkan data dan bukti secara ilmiah. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menerjemahkan data dan bukti dari berbagai sumber seperti tabel hasil, grafik, atau sumber data lain untuk membangun sebuah argumen dan dapat mempertahankan argumen tersebut dengan menjelaskan ilmiah, mengkomunikasikan proses dan hasil, dan melakukan refleksi diri terhadap tahapan kegiatan yang dilakukan. Nah, itu ketiga CP yang kita jabarkan menjadi TP dan ATP. Nah, berdasarkan pelatihan yang saya sudah ikuti di BBPP MPP BMT Cimahi, untuk menjabarkan CP menjadi TP itu harus dilihat dulu mana kompetensi, mana konten. Nah, kompetensi yang digunakan oleh di kurikulum Merdeka itu menggunakan taksonomi Wijin, di mana memahami itu adalah takson tertinggi, berbeda dengan taksonomi Bloom ya, yang sudah tidak digunakan lagi. Dari elemen yang pertama ya, kita dapat lihat bahwa kompetensi yang didapat itu ada memahami, menerapkan, menjelaskan, serta mengaitkan. Kontennya atau materinya, makhluk hidup dan lingkungannya, zat dan perubahannya, energi dan perubahannya, bumi dan antariksa, keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu, interaksi, komunikasi, sosialisasi, serta perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Nah, di elemen yang kedua, CP yang kedua, kompetensinya adalah yang pertama menentukan, yang kedua merancang, yang ketiga mengidentifikasi. Lalu kontennya penyelidikan ilmiah, desain percobaan ilmiah. Yang ketiga, ya dari elemen yang ketiga, konten yang didapatkan, kompetensi yang didapatkan, yang pertama menerjemahkan, yang kedua mengidentifikasi, yang ketiga merencanakan, yang keempat melaksanakan, yang kelima mengkomunikasikan. Nah, kompetensinya data dan bukti ilmiah, kesimpulan, yang ketiga aksi tindak lanjut. Nah, dari kompetensi dan konten itu
mari kita sama-sama untuk menggabungkan untuk membuat suatu tujuan pembelajaran. Nah, yang saya buat yang pertama, memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menerapkan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya dilihat dari berbagai aspek. Yang keempat, mengaitkan fenomena-fenomena yang tersebut dalam keterampilan teknis pada bidang keahliannya. Dari CP yang kedua, ya, itu didapatkan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menentukan penyelidikan ilmiah. Yang kedua, merancang desain percobaan ilmiah. Yang ketiga, mengidentifikasi kekurangan atau kesalahan pada desain percobaan ilmiah. Nah, pada CP yang ketiga, ya, itu didapatkan TP yang pertama, menerjemahkan data dan bukti dari berbagai sumber untuk membangun sebuah argumen serta dapat mempertahankannya dengan penjelasan ilmiah. Yang kedua, mengidentifikasi kesimpulan yang benar diambil dari tabel, hasil grafik, atau sumber lain. Yang ketiga, merencanakan aksi sebagai tindak lanjut penjelasan ilmiah. Yang keempat, melaksanakan aksi sebagai tindak lanjut penjelasan ilmiah. Yang kelima, mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajarannya. Yang ketiga, melakukan refleksi diri terhadap tahapan kegiatan yang dilakukan. Sangat banyak sekali tujuan pembelajarannya, namun di alur tujuan pembelajaran itu mengurutkan TP dari yang mudah ke sulit atau sebaliknya. Nah, di sini saya akan mencoba mengambil takson yang tertinggi, yaitu memahami. Kalau memahami, otomatis yang menjelaskan, yang menerapkan itu terbawa semuanya. Kenapa saya melakukan hal tersebut? Sejatinya bahwa asesmen itu adalah tujuannya untuk mengukur tujuan pembelajaran. Jika TP-nya terlalu banyak, maka asesmennya pun akan banyak dan rubrik penilaiannya pun akan banyak. Nah, untuk itu di alur tujuan pembelajaran saya mengambil TP yang tingkat tertinggi, yaitu memahami, agar yang di bawahnya itu bisa terambil. Nah, dari CP yang pertama itu saya ambil menjadi satu alur tujuan pembelajaran, yaitu memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari CP yang kedua itu saya ambil menjadi dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, menentukan penyelidikan ilmiah, dan selanjutnya merancang desain percobaan ilmiah. Yang kelima, ya, itu dari CP yang ketiga itu diambil ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menerjemahkan data dan bukti dari berbagai sumber untuk membangun sebuah argumen serta dapat mempertahankannya dengan penjelasan ilmiah. Yang kedua, mengidentifikasi kesimpulan yang benar diambil dari tabel hasil grafik atau sumber data lain. Yang ketujuh, melakukan aksi sebagai tindak lanjut penjelasan ilmiah. Yang kedelapan, mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajarannya. Yang kesembilan, melakukan refleksi diri terhadap tahapan kegiatan yang dilakukan. Nah, itu jumlah tujuan pembelajaran semuanya ada 9. Mari kita sama-sama sandingkan dengan sintak PJBL, ya. Yang pertama, memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari itu masuk ke dalam sintak menentukan pertanyaan mendasar. TP yang kedua yaitu menentukan pendidikan ilmiah dan merancang desain percobaan ilmiah masuk ke dalam mendesain percobaan produk dan menyusun jadwal pembuatan proyek. Lalu menerjemahkan data dan bukti dari berbagai sumber untuk membangun sebuah argumen serta dapat mempertahankannya dengan penjelasan ilmiah itu masuk ke dalam pelaksanaan monitor dan kemajuan proyek. Lalu untuk melaksanakan aksi sebagai tindak lanjut dan mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajarannya masuk ke dalam menguji hasil atau presentasi. Lalu melakukan refleksi masuk ke dalam evaluasi pengalaman belajar. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menggunakan model PJBL, menggunakan sintak PJBL dalam pembelajarannya, otomatis tujuan pembelajaran yang digunakan di dalam TP berdasarkan analisis CP itu akan masuk ke dalam pembelajaran dan sudah sesuai dengan
TP, ATP dan sintaknya sudah sejalan, maka dari itu tinggal Bapak Ibu semuanya menentukan proyeknya apa. Nah, sudah dibahas di video selanjutnya bahwa proyek ini adalah hanya sebagai alat bantu untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. Jadi satu TP ini dari TP 1 sampai 9 itu harus masuk ke dalam proyek semuanya. Bereskan satu proyek, lalu masuk ke proyek selanjutnya. Asalkan sintaknya PJBL, TP pasti akan dicapai dengan mudah. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang modul ajar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.